Halo Sobat Pero, sekarang saya Mona ada di segmen Mini Story. Jadi gini guys, dari pengalaman aku ya sejauh ini selama ini di dunia entertain itu banyak banget lika-liku kehidupan yang ada manis pahitnya. Dan aku tuh orangnya tuh yang nggak mau tahu urusan orang, yang nggak mau ikut campur urusan orang, dan pokoknya yang bodoh amat gitu, dan menganggap semua orang itu baik gitu. Nah ini pengalaman aku di judul sebelumnya. Jadi yang membuat aku sangat-sangat kecewa, sangat shock, sangat sedih gitu, dimana aku di situ yang nggak pernah tahu apapun, tiba-tiba ada temen deket aku yang begitu baik, aku anggap kakak aku sendiri, aku nggak mau sebutin namanya siapa. Intinya dia baik banget, perhatian sampai akhirnya, dan aku sangat percaya sama dia, aku sayang sama dia, aku anggap sebagai kakakku sendiri gitu. Ternyata dia itu ngadu domba aku sama teman-teman artis yang lain. Jadi kebayang nggak sih? Selama 3 bulan itu aku nggak ditegur siapapun di situ. Teman-teman artis yang lain cuek, bahkan ada yang menyindir ini itu. Aku bertanya, ada apa sih sebenarnya? Kenapa mereka seperti itu sama aku? Sebenarnya apa yang terjadi gitu? Kenapa gitu? Dan pada akhirnya aku tahu sendiri karena ada yang nyampein, karena orang yang diadu domba sama aku tuh dia mungkin dia juga melihat gitu, kok ini si Mona ini tetap baik-baik aja, tetap nyapa, tetap baik gitu. Pada akhirnya mereka tuh bertanya-tanya, tapi sedangkan omongan dari si ini yang aku bilang tadi kakakku sendiri lain gitu, katanya aku menjelekan ini, aku iri sama dia, segala macem bla 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 gitu kan. Dan pada akhirnya orangnya negor, lu ada masalah apa sama gue? Terus aku jawab, aku nggak punya masalah apapun, emangnya kenapa? Oh dia ngomongnya begini-begini. Wah dari situ saya ngerasa kecewa banget, sakit hati banget gitu, dan nggak nyangka banget orang yang selama ini aku anggap baik, ternyata dia itu menjatuhkan aku, membunuh kepercayaan aku gitu di situ. Dan kebayang nggak sih selama syuting di situ 3 bulan itu aku dicuekin kayak gitu, sedangkan aku yang masih semangat syuting, aku karena niat aku tuh berjuang untuk cari rezeki buat keluarga gitu. Tapi kenapa sih selalu ada yang seperti itu gitu? Kenapa aku udah berbuat baik, aku udah diem, ada aja orang yang mau menjatuhkan aku gitu. Nah itu sangat, menurut aku tuh itu kerikil yang udah pernah aku laluin, dan itu sangat-sangat cobaan juga buat aku gitu. Pokoknya aku tuh kadang udah pulang ke rumah, kok orang-orang nggak ada yang negur aku, kenapa sih orang-orang ini pada nyedir aku ini itu, sedangkan aku nggak merasa gitu. Dan pada akhirnya aku tahu jawabannya, ya aku shock banget sih. Cuman aku tuh kayak, kenapa sih aku udah berbuat baik aja masih ada orang yang jahat gitu. Intinya itu berat banget buat aku, harus ngejalanin hari-hari, tiap hari aku ngumpulin tenaga, aku ngumpulin mental aku supaya aku bisa syuting, supaya aku tuh bisa profesional, aku bisa acting dengan sebaik mungkin di lingkungan orang-orang yang toksik sama aku, yang nggak suka sama aku gitu. Bahkan aku pun, kenapa, ada apa gitu. Dan pada akhirnya aku tahu, oh ternyata ini dalangnya gitu. Nah di situ aku baru tahu, oh orang ini gitu, orang ini. Dan orang yang diadu domba sama saya juga, dia juga kaget, oh ternyata si Mona ini nggak salah gitu. Dan alhamdulillah di situ kebongkar semuanya, saya nggak bersalah apapun. Cuman ya itu yang fatalnya, karena kasusnya itu mungkin terdengar sama orang-orang di atas yang tadinya ngasih kepercayaan sama saya gitu. Pada akhirnya mereka kayak yang ragu dan lebih percaya ke omongan teman saya yang jahat ini gitu. Dan sampai sekarang pun orang-orang yang sayang sama saya, baik sama saya, ada satu orang yang benar-benar kayak udah nggak respect gitu. Cuman saya nggak nyangka aja sih sejahat itu mulut manusia, mulut orang gitu. Padahal itu orang benar-benar saya sayangi gitu. Intinya
Pesan saya sih jangan percaya siapapun, jangan anggap semua orang itu baik karena nggak ada orang yang baik sama kita itu selain diri kita sendiri gitu. Itu sih, itu pengalaman aku yang benar-benar berat gitu untuk aku laluin gitu. Tapi karena aku tahu aku nggak salah, karena kita tahu kalau kita nggak salah, kita tetap semangat, tetap hati-hati, dan pada akhirnya kesalahan, kebohongan itu pasti terbongkar gitu. Siapa yang salah, siapa yang benar pasti ketahuan. Tetap semangat, tetap berbuat baik, tetap jadi orang baik, dan itu yang selalu saya terapkan dalam diri saya. Saya tetap harus jadi orang baik. Saya nggak boleh dendam, saya nggak boleh jahat. Itu aja sih. Aduh, sebenarnya ya setelah kejadian itu tuh mungkin kalau orang lain, bahkan artis-artis yang lain yang diadu domba ke saya aja, dia nggak mau maafin. Langsung diblokir kontak orang itu. Yang kakak saya itu, yang saya anggap kakak sendiri, langsung diblokir, dan dia juga ngasih tahu ke saya, udah kamu blokir aja, dia jahat sama kamu begini-begini. Tapi saya udah maafin. Saya ya udahlah, mungkin dia ada masalah dengan hidupnya dia, sehingga mungkin dia ngiri, karena dia juga mengakui kalau dia tuh memang ngiri sama saya, ada hal-hal yang dia iriin dari saya. Jadi ya udahlah, saya mungkin ngerasa dia tuh kurang bahagia hidupnya gitu. Jadi saya maafin dia. Pas ketemu juga ada kebetulan orangnya masuk juga di judul Aini ini ya, sekali-kalinya saya biasa aja, bahkan saya tanya udah makan belum gini gitu, dia malu sendiri. Intinya saya udah maafin dia, cuman mungkin kalau untuk deket lagi itu mohon maaf saya nggak bisa. Tapi kalau untuk sehelo masih kok, masih info-info job, masih nanya kabar gini gitu, masih saya tanggepin, asal jangan gitu lagi gitu. Saya sih pemaaf orangnya, cuma mungkin kalau untuk percaya lagi, untuk deket lagi itu susah. Sekian dari segmen mini story dari cerita hidup saya, perjuangan Mona ya, seorang Mona di film. Dan pokoknya jangan lupa saksikan Aini Malaikata Bersayap selalu setiap hari di Antv pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tekenging hilap, nonton terus Aini Malaikata Bersayap.